Shalom, salam sehat untuk Bapak Ibu, saudara, umat Tuhan dimanapun berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita bersama. Dan pada malam hari ini kita berjumpa dalam renungan malam dari Resort GKS Sampit. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di sorga, ucapan syukur dan terima kasih kami untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menolong kami agar kami dimampukan untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku, umat Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat 38, dan tema firman Tuhan untuk kita, teladan hidup seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dimanapun berada, bagi seorang pengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar dalam memenuhi panggilan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Terlebih jika seseorang itu adalah seorang pelayan Tuhan, maka kita dipanggil untuk setia dan sungguh-sungguh untuk menunaikan tugas pelayanan selagi kita hidup dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita dipanggil untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kita. Dan Rasul Paulus merupakan satu pribadi yang dapat kita lihat sebagai teladan hidup dari seorang pelayan, di mana kita dapat melihat bagaimana kesungguhan dari Rasul Paulus dalam ia memenuhi panggilannya sebagai seorang rasul. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus adalah seorang pelayan yang sungguh-sungguh dalam melayani. Ia melayani tanpa pamrih, ia melayani dengan setia walaupun ia menghadapi tantangan dan rintangan dalam pelayanannya. Karena itu kita dapat melihat dalam bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ketika waktu-waktu terakhir Rasul Paulus akan berpisah dengan jemaat Efesus, di mana ia tidak lagi melayani jemaat Efesus. Karena itu jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat beruntung, karena 3 tahun lamanya Rasul Paulus tinggal dan melayani di sana. Artinya jemaat yang ada di Efesus, termasuk para penatua yang ada di sana, mereka seharusnya dapat melihat dan meneladani pelayanan, kesetiaan, dan kesungguhan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, dan bagaimana kesungguhan Rasul Paulus menjaga kawanan domba umat Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai para pelayan Tuhan, hal apa yang dapat kita teladani bagi pelayanan kita pada masa kini dengan kita melihat pada kehidupan Rasul Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan? Yang pertama adalah bahwa penting kita memiliki kesadaran bahwa pelayanan adalah milik Allah, jadi bukan milik kita. Betapapun kita mencintai suatu jemaat atau pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita, maka bagian kita tetaplah pelayan. Artinya dari pelayan adalah siap ketika Sang Tuhan memberikan perintah dan melakukan tugas yang baru kepadanya.
kesadaran bahwa pelayanan adalah milik Allah, maka kita tidak perlu khawatir bagaimana kehidupan selanjutnya ketika suatu jemaat kita tinggalkan, seperti Rasul Paulus. Karena ketika kita menyadari bahwa pelayanan itu adalah milik Allah, maka Allah akan memelihara kehidupan jemaatnya. Allah akan memanggil generasi-generasi baru untuk melayani Dia dan jemaatnya. Allah melalui Roh Kudus akan menetapkan pelayan-pelayan Tuhan untuk menjaga kawanan domba milik kepunyaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa pelayanan bukanlah milik kita. Allah lah sang pemilik pelayanan itu. Karena itu hal yang perlu kita sadari adalah yang pertama, bahwa sudahkah kita sadar bahwa kita tidak akan selamanya melayani suatu jemaat. Kita dapat melihat contoh dari Rasul Paulus, pada waktunya ia akan meninggalkan jemaat Efesus untuk melayani jemaat Tuhan di tempat yang lain. Sudahkah kita mengerjakan dengan baik bagian kita selama kita dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan? Apakah ada kesetiaan di sana, ada kesungguhan dalam melayani Tuhan dan melayani umatnya? Sudahkah kita mempersiapkan pengganti-pengganti bagi pelayanan ke depan? Hal ini penting karena pada saatnya kita tidak lagi berada di sana, pada saatnya waktu akan membawa kita untuk tidak lagi melayani. Karena itu kita perlu untuk melahirkan, membimbing, mempersiapkan pelayan-pelayan yang akan menggantikan kita untuk pelayanan di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kesadaran bahwa pelayanan bukanlah milik kita, tetapi Tuhan sebagai Tuhan pemilik pelayanan menuntun kita untuk kita menyadari, memberikan yang terbaik ketika kita memenuhi panggilan kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, melalui teladan Rasul Paulus, kiranya kita semua sebagai umat Tuhan dan para pelayannya, kita bisa berkaca dan memperbaiki kehidupan kita dalam mengerjakan pelayanan dan panggilan hidup yang sedang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan Rasul Paulus ini sebagaimana saya katakan menjadi salah satu pribadi yang memberikan teladan bagi kita. Artinya ini menuntun kita untuk kita melihat kepada kehidupan kita. Karena itu semoga hidup kita dimampukan dan makin menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Kita pun bisa mencapai garis akhir dari tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapak Ibu Saudara, semoga kita dapat terus melayani, dapat terus menyenangkan Tuhan melalui kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesamanya. Mari kita hidup sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba-hamba Tuhan yang setia di ladang pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan telah memanggil kami melalui kehidupan panggilan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh
melaksanakan panggilan dalam pelayanan ini. Apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan memampukan kami untuk melewati, melaksanakan segala pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.